Hai guys, balik lagi di channel aku Tarot Street ya. Kali ini aku akan membahas ada pesan apa sih yang disampaikan dari kartu tersebut ya. Kartu asmara dan kartu kehidupan, pesan apa yang disampaikan dari kartu tersebut. Jadi ini aku ambil kartu sebagian banyak orang ya, energi yang aku tangkap dari sebagian banyak orang. Ada yang resonan dan enggak, itu tergantung ya yang kalian yang menyalaninya untuk saat ini gitu. Kadang memang ada kartu yang menandakan kayak memberi tahu atau suatu kayak ada pesan apa sih gitu saat ini kebanyakan orang, dan ada juga yang tidak mengalami hal itu gitu. Jadi kita cek aja ya, semoga pesannya ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya dibantu subscribe yang belum subscribe channel aku. Oke, kita bakal buka untuk kartu kehidupan ini ya. Pesan apa yang disampaikan dari sebagian banyak orang yang mengalami untuk saat ini gitu. Kamu harus kayak gimana dan pesan apa gitu. Coba kita buka kartunya. Kita ambil dari 3 kartu dulu ya. Ada apa sih di kartu ini? Ada pesan apa sih yang disampaikan dari kartu kehidupan ini untuk kalian semuanya? Semoga ada pesan baik yang disampaikan, ambil baiknya, buang segala keburukannya. Semoga ini ada pesan warning di dalam kehidupan kamu untuk menjadikan pesan ini agar di kehidupan kamu bisa lebih baik lagi ya. Oke, kita bakal ambil kartunya ini di tanggal berapa? Di tanggal 6 Oktober 2024. Oke, aku ambil di tanggal 6 ya, Oktober 2024. Aku bakal ambil 3 kartu sesuai untuk tanggal ya. Tanggal saat ini ada pesan apa yang disampaikan dari kartu tersebut. Coba kita cek ya. Aku baca 2 pesan ya. Di sini ada satu pesan asmara dan pesan semesta yang harus disampaikan. Semesta ingin menyampaikan pesan apa untuk kalian semuanya? Coba ya. Kita buka satu-satu, kita bakal di sini aku jelasin ya. Ada kayak kartu menandakan aku pakai tarotnya Indonesia banget ya. Jadi batik gitu ya. Di sini menandakan ada suatu pikiran yang terjadi di dalam suatu kehidupan kalian yang belum terselesaikan. Coba, kalau misalnya kalian merasakan kayak ada suatu pemikiran yang belum selesai, atau ada sesuatu masa lalu yang masih kepikiran atau kebayang-bayang di dalam suatu kehidupan kalian, masih membayangi sesuatu itu, ada suatu kayak ya ampun, kenapa sih kayak gini-gini terus gitu. Contohnya, kenapa sih aku nggak berani untuk memulai segala sesuatunya, kenapa bayangan itu selalu hadir menghantui diri aku atau di dalam suatu kehidupan aku. Dan di sini kalian merasakan kayak kalian itu belum bisa untuk percaya diri dengan diri kalian ya. Karena di sini ada seseorang yang dikelilingi suatu pedang, menandakan suatu terkurung dengan suatu perasaan yang lalu atau kekecewaan yang dulu pernah terjadi di dalam suatu kehidupan kalian. Mata kalian masih tertutup, berarti kalian belum bisa untuk menerima yang terjadi di masa lalu atau saat ini yang kalian hadapi. Suatu masalah yang terjadi, seharusnya gini, kenapa matanya masih tertutup? Harusnya kalian dari diri kalian sendiri harusnya bisa ngebuka mata atau bisa melihat untuk kedepannya. Ada loh suatu harapan lagi yang muncul. Kalian jangan stuck gini aja, jangan terlalu takut untuk memulai suatu hal baru, karena nggak semuanya itu sama loh. Di sini menandakan pesannya seperti itu, karena kejadian yang sebelumnya kan itu membuat kita biasanya lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Ada suatu teguran gitu. Masalah yang terjadi itu berarti kamu harus terima masalahnya. Ada suatu kesalahan di dalam diri kamu gitu loh, yang harus diperbaiki gitu.
Dan saat ini kamu jangan merasa takut untuk menjalani semuanya. Kamu harus kayak lebih percaya diri gitu. Kalau kamu punya tujuan, lakukan, harus konsisten. Untuk urusan nanti ke depannya kamu serahkan kembali lagi gitu. Karena di sini kalau kamu bisa untuk melupakan dan tidak memikirkan untuk pikiran yang sebelumnya, ini harusnya kamu bisa untuk melakukannya. Tapi memang di sini ada suatu kayak keterlibatan di suatu rezeki yang benar-benar ruwet gitu. Masalahnya soalnya kamu masih belum bisa untuk melakukan itu karena ada suatu kayak rezeki benar-benar belipet gitu. Yang sehingga kamu memikirkan hal itu mau mulainya dari mana loh gitu ya. Kita ambil lagi ya, 3 kartu ya. Ada apa setelah ini gitu ya. Tuh, setelah kamu memulai untuk belibet ya, kamu harus mengusahakan gitu. Coba caranya, kalau memang belum bisa, cari option lainnya, atau kamu meminta dana, atau minta kayak ya dari awal jangan langsung besar ya, dari kecil, hal kecil dulu kamu usahain gitu. Karena memang belum mampu untuk melakukan suatu hal besar gitu, belum kamu dapatkan gitu. Di sini ada suatu pemikiran yang benar-benar kamu pikirin terus gitu. Ada suatu halangan yang terjadi, kamu masih terikat untuk masa lalu, takut untuk melakukan segala sesuatunya. Kamu harus buka mata, di depan tuh ada yang lebih baik lagi, dan nggak semua hal itu sama gitu. Pasti ada suatu rezeki yang terjadi. Walaupun kamu masih belum bisa untuk saat ini, masih ada keterlibatan rezeki, harusnya kamu cari option. Ya, jangan langsung maunya besar aja, jangan langsung maunya langsung gede aja dapat keuntungan, enggak, dari awal, dari kecil dulu. Di sini ada tanda-tanda setelah kamu bisa melakukan untuk hal itu pelan-pelan gitu. Ini akan memegang koin. Jadi menandakan sebuah kayak kamu akan mendapatkan suatu rezeki kembali, kestabilan kamu sendiri loh gitu. Kalau kamu bisa melakukan untuk tahap by step seperti ini, lupakan masa lalu, kamu harus percaya diri menjalani suatu kehidupan. Jangan terlalu ngebayangin masa lalu atau kejadian yang pernah gagal, kekecewaan. Kamu harus bangkit. Memang saat ini kondisi kamu itu sulit gitu, tapi kamu harus mencoba memikirkan untuk mulai dari mana. Jangan maunya besar gitu, harus pelan-pelan untuk menghadapi segala kesulitan yang terjadi, karena kamu bingung juga mau mulai dari mana. Tapi ada suatu tanda yang menandakan suatu kamu akan mendapatkan sebuah tahta atau kedudukan, mendapatkan suatu rezeki kalau kamu bisa melalui untuk step by step ini gitu. Itu tentang kehidupan ya. Kalau memang untuk asmara yang menjalani suatu asmara, hati-hati di dalam suatu hubungan yang kamu jalin. Jangan sampai kayak asmara kamu mengganggu tujuan hidup kamu gitu. Ya, kamu memang membutuhkan seseorang, tapi kalau orangnya tepat, kalau enggak, kamu harus hati-hati. Ada sebuah warning gitu di dalam suatu perasaan, jangan sampai mengganggu gitu. Harusnya kamu bisa dapatkan rezeki itu dengan cepat, karena ada suatu perasaan yang timbul, warning, bisa mengganggu suatu tujuan kamu gitu. Karena ada suatu pilihan nanti, jadi kejar dulu. Menurut aku di dalam suatu kehidupan yang terjadi itu, kejar dulu memang untuk keuangan, mendapatkan suatu keuangan, maka cinta itu akan datang gitu. Hidup itu ada suatu pilihan. Setelah kamu mendapatkan suatu stabilan di dalam ekonomi atau finansial, baru di sini suatu ada pilihan yang terjadi. Kamu berhak memilih. Ada seseorang yang akan datang dan kamu bingung tuh untuk milih itu gitu. Jadi pesan semesta dan pesan untuk asmaranya seperti itu ya. Jadi kamu harus fokus, jangan memikirkan suatu beban atau masalah di dalam suatu asmara kamu. Soalnya ada warning, ada orang yang bisa terima kamu nanti akan datang kalau ingin. Kalau misalnya kamu menjalani sesuatu yang sudah terjadi ini, misalnya kamu mempunyai hubungan suami istri nih, kalau tanda-tandanya untuk pesan asmara ini, kalau misalnya di dalam suatu hubungan yang kamu jalin ini, kalau kamu yang udah masih PDKT atau sudah rumah tangga, ya memang ini keterlibatan di dalam ekonomi kamu lagi nggak stabil untuk saat ini loh, gitu. Butuh support, warning harusnya, gitu. Butuh support satu sama lain gitu.
Yang bisa menguatkannya ya orang yang terdekat kamu. Walaupun gimana keadaannya, kamu harus bisa menerima, begitu. Memang ada suatu pilihan yang akan terjadi, suatu pilihan misalnya kita, aduh, harus kayak gimana ya, harus gimana ya, harusnya nggak seperti itu, udah lakukan aja perjalanan, kamu fokus dulu deh, mendingan. Ya, jadi pesannya gitu ya, semoga pesannya bermanfaat ya. Jadi intinya kamu misalnya ada suatu bayangan yang terjadi, kekecewaan itu jangan menyesali apapun yang terjadi yang sebelumnya gitu loh. Jangan kepikiran terus gitu. Karena pasti ada suatu jalan, ada masalah pasti ada solusinya di dalam hidup gitu. Yang penting kamu mau atau enggaknya gitu. Bisa keluar nggak dari zona itu gitu. Buka mata kamu, ada hal yang baik kok di depan sana setelah kejadian yang kamu terima itu. Walaupun kamu masih belum bisa untuk kondisi kamu, keuangan kamu masih belibet dan tidak stabil, seenggaknya ada suatu harapan di sini yang akan kamu dapatkan, mendapatkan sebuah rezeki. Tapi kamu harus fokus dulu, jangan sampai mengganggu suatu perasaan atau pemikiran atau suatu perasaan yang di sini kan ada kayak perasaan gitu ya. Ada kekhawatiran di dalam suatu hubungan itu mempengaruhi untuk tujuan kamu. Itu ya pesannya ya, semoga pesannya bermanfaat buat kalian semuanya ya. Untuk hari ini aku sampaikan, ya belum subscribe jangan lupa subscribe. Nanti akan aku buat untuk konten kembali selanjutnya ya. Jadi yang mau komen boleh komen dulu, nanti aku akan bahas gitu. Kalau misalnya ada suatu pertanyaan kamu komen, nanti aku bakal bahas lewat konten-konten berikutnya gitu ya. Thank you buat semuanya, berkah selalu, semoga dilancarkan segala urusannya, dan semoga pesannya bermanfaat ya. Ini suatu prediksi ya. Aku undur diri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye semuanya, thank you.